Sosius, kembali lagi di Kumis Diskusi Kamis. Sebelumnya, kenalkan aku Yola dari Sosiologi 2021. Dan aku Hisham dari Sosiologi 2021 juga. Ya, jadi di kumis kali ini tuh ada yang beda. Ya, Apa nih? Nah, kalau kumis sebelumnya kan kalau nggak webinar, ya Seminar, terus lewat Zoom meeting gitu ya. betul. Jadi kita di sini nyoba hal baru, guys. Kita pakai. So, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, Kak, OOTD-nya hari ini apa sih? Gitu. Kalau OOTD itu hari ini aku cuma pakai hem dari orang tua sama celana kain dari orang tua. Terus harganya berapa nih? Nah, kebetulan kan dari orang tua nih Kak, pastinya digratisin dong sama Gratis gitu, karena kita juga dari mana Kak asalnya? Kalau aku dari Sidoarjo Kak. Sama. Salah, kita juga Sidoarjo, tapi kan dari luar kota nih kita nih, ya kan? Iya. Nah, gimana sih rasanya apa ya punya rumah di luar kota nih? Aku juga belum pernah ngerasain. Nah, kita langsung aja nih tanya ke temen kita nih. Iya. Ya, halo kakak-kakak yang ada di depan kita. Halo. Ya, jadi boleh nih perkenalkan namanya. Silakan. Jadi nama aku Kalista dari Sosiologi 2020. Aku Prasta dari Sosiologi 2020 juga. Oke, nih. Kak dari asalnya dari mana nih? Dari Tulungagung. Kamu dari Jember. Jadi ada kesenjangan nih Kak. Kita dari Sidoarjo, mereka dari luar kota gitu. Nah, biasanya nih kalau misalnya kalau dari luar kota nih ngerantau gitu ya, itu enak gak sih Kak? Kayak spill dikit dong gitu, karena kita kan masih Sidoarjo hidup sama orang tua gitu ya. Pingin sih kos, cuman kayak gimana, rumahnya deket gitu kan ya. Terlalu dekat Kak. Iya. Gimana nih, boleh spill dikit sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Harus tadi. Nikmat gimana gitu ya kan. Kayak bisa ngekos, tapi itu nggak nikmatnya gimana lagi, nggak ada makanan. Sama-sama. Mikir gitu tiap hari. Kalau Makan apa? kalau di rumah itu mungkin yang sakit mungkin mentalnya ya. Kalau di kos itu yang sakit Lambungnya. Iya, lambung, badan, dan segala macam. Oke, berarti ada plus minusnya gitu Iya ya. Kak, pasti semua ada plus minusnya Kak. Jadi kita tadi membahas outfit ya. Oh iya. Akhirnya ini tuh ada yang viral, namanya itu Citayam Fashion Week. Betul banget Kak. Nah, apa sih Kak Citayam Fashion Week ini apa sebenarnya? Kalau setahu sih Citayam Fashion Week ini yang lagi viral di Jakarta itu loh Kak, tau nggak? Iya sih, yang ini kan banyak orang-orang yang kayak fashion kayak di jalan gitu nggak sih? Oh, cuma tahu sekilas itu aja sih. Coba sih, kakak bisa nggak sih kayak ngasih tahu apa sih menurutnya kakak Citayam yang kakak udah tahu gitu dari sumber-sumber yang menurutnya kakak udah pasti gitu? Oke Kak, aku izin lihat handphone ya teman-teman. Ya, Nah, silakan. kalau Citayam Fashion Week ini merupakan ajang berkumpulnya anak-anak pinggiran Jakarta seperti Citayam untuk saling pamer outfit. Nah, fenomena ini nih tidak terjadi di Citayam sebenarnya, tapi terjadi di daerah Dukuh Atas. Hal tersebut terjadi sejak dijadikannya kawasan daerah Dukuh Atas dan sekitar Sudirman sebagai tempat berorientasi transit. Apa sih tempat berorientasi transit itu? Tempat berorientasi transit adalah kawasan yang dibikin ideal untuk akses dan transit ke berbagai transportasi umum. Nah, karena kawasan ini merupakan kawasan ideal untuk transit, jadi banyak teman-teman yang dari luaran Jakarta itu pada transit di situ gitu Kak. Jadi mereka salah satunya orang-orang Citayam berkumpul di situ, akhirnya terbentuklah yang namanya Citayam Fashion Week. Oh gitu. Iya, Kak. Berarti ini ya, perkumpulan itu tuh bukan dari masyarakat sekitar situ ya Iya, malahan ya? benar banget Kak. Itu dari orang-orang luaran sana yang pergi ke sana. Oke. Yang aku tahu nih Kak ya, Citayam Fashion Week ini banyak menuai pro kontra sih ya. Betul Nah, banget Kak. pro yang yang aku tahu itu mereka itu jadi bisa menunjukkan kreativitasnya dalam berpakaian gitu. Betul, mereka bisa lebih mengekspresikan diri mereka. Benar. Nah, tapi banyak juga yang kontra Kak. Betul. Kayak rumornya nih mereka itu kayak melanggar apa ya Kak namanya? Kalau nggak salah ini Pak, kan di lalu lintas kan ada
terkait penggunaan zebra cross, terus penggunaan trotoar yang seharusnya difungsikan dengan baik. Nah, karena memudahnya teman-teman yang ingin tahu nih apa sih yang terjadi di daerah Sudirman kok bisa sampai kayak gitu, bisa sampai jadi subkultur Citayam Fashion Week gitu. Akhirnya mereka banyak yang kesana, akhirnya banyak yang peraturan-peraturan yang dilanggar gitu kan. Oh gitu, jadi buat kerumunan ya, Betul apalagi banget. kita juga masih Iya, COVID gitu ya kak ya, seperti seperti COVID gitu. Dan oke. Jadi karena kita nih di sini ada penghuni lain ya kak ya, Iya, yang Kak. dimana kita ini adalah mahasiswa dan mahasiswi sosiologi. Nah kita di sini akan bahas bagaimana sih Citayam Fashion Week ini melalui kacamata sosiologi yang kita udah pelajari. Nah untuk kakak-kakak yang ada di depan kita nih, gimana menurut pendapat kakak sendiri gitu? Oke. Kalau aku mungkin mau mulai dulu ya kak ya. Ya, jadi kalau dari aku sih, Citayam Fashion Week kan ini awalnya bukan Fashion Week-nya gitu. Jadi awalnya tuh anak-anak dari Citayam, dari Bojonggede, dari sekitar-sekitaran suburban Jakarta nih datang ke daerah SCBD. SCBD itu apa sih, aku lupa. SCBD Sudirman Central Business District. Nah, mereka datang ke situ buat kayak berkumpul gitu, kayak mainnya mereka tuh di situ gitu. Di situ mereka berkumpul, punya outfit yang lucu, tiba-tiba sama teman-teman TikTok, sama teman-teman yang ada di sosial media ini dibuat konten interview, wawancara yang akhirnya tiba-tiba rame dan menimbulkan ada namanya Citayam Fashion Week ini tadi. Abis itu orang-orang yang bukan dari Citayam, bukan dari suburban Citayam ini tadi, mereka tuh pada datang. Jadi kayak banyak artis-artis juga yang datang, banyak selebgram, tiktokers yang datang ke sana buat kayak meramaikan nih si Citayam Fashion Week gitu. Kalau aku mungkin bahas dari ini kali ya, apa namanya, tentang anak mudanya gitu. Jadi kalau aku bahas tentang anak muda, memang karakteristik anak muda itu memang seperti itu. Jadi mereka tuh ingin menunjukkan kalau mereka tuh ada. Nah ini yang dinamakan, kalau sekarang mungkin dinamakan sebagai subculture itu tadi. Kalau kita balik ke historisnya dulu, mungkin subculture itu adalah seni untuk resistensi, yaitu seni perlawanan. Kalau misalnya kita tarik ke belakang peran pemuda, tentunya di musik rock dulu kan, pasca perang dunia kedua, pemuda itu mencoba untuk mendobrak budaya dominan yang saat itu berlaku. Akhirnya mereka lewat musik rock, lewat nada-nada, lewat lirik-liriknya mencoba mengkritik yang ada di budaya dominan. Tapi lama kelamaan the art of resistance itu lama kelamaan menjelma sebagai the art of existence. Jadi seperti yang Mbak Kal tadi bilang, anak-anak dari Citayam ataupun yang dari luar Citayam itu mereka mencoba bereksistensi lewat fashion itu. Jadi ya mungkin atas hadirnya Citayam Fashion Week, mereka itu memberikan kepada orang-orang yang ada di situ atau orang-orang yang ada yang melihat mereka di luar situ sebagai sebuah seni untuk menampilkan diri, seni sebagai untuk mengekspresikan diri, kira-kira seperti itu. Gitu, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, gini Kak, aku tadi terbesit sedikit sih Kak terkait adanya fenomena Citayam Fashion Week yang bikin munculnya budaya populer Kak. Nah, budaya populer itu kan di salah satu yang menjadi pendukungnya kan media massa nih Kak. Nah, kita tahu sendiri bahwa media massa di saat ini juga amat sangat berkembang. Selain itu juga setiap kehidupan sepertinya ada pengaruhnya dari media massa. Kalau menurut kakak sendiri, kira-kira budaya populer yang seperti apa sih Kak yang muncul dari Citayam Fashion Week ini? Tadi tanya soal media massa dan budaya populer. Sebenarnya kenapa kok Citayam Fashion Week ini bisa merajalela ke berbagai tempat? Itu karena ya salah satunya didukung oleh media massa. Karena media massa ini akhir-akhir ini atau mungkin masuk era digital ini, selain menyebarkan informasi, menyebarkan gagasan, juga sebagai arena distribusi atau industri kebudayaan itu sendiri. Jadi misalnya ada hal-hal yang baru di salah satu daerah, maka oleh media massa itu diolah bagaimana
budaya itu bisa berkembang dan akhirnya ditiru. Kalau untuk budaya populer, mungkin budaya populer itu ciri-cirinya adalah standarisasi dan juga homogenisasi ya, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya di Citayam ada tren Fashion Week, terus orang-orang jalan di trotoar, lalu ada homogenisasi di antara daerah-daerah yang ikut mereka, ada standarisasi itu. Akhirnya di kota X, kota mana ikut-ikutan juga melakukan Fashion Week di trotoar. Ya, akhirnya secara kultural beda dan menimbulkan banyak kekacauan misalnya gitu. Jadi homogenisasi ini bisa jadi kayak FOMO gitu. Tahu FOMO nggak sih Kak? Fear of missing out gitu. Jadi kayak gimana kota-kota di sekitar selain Jakarta ini kan mulai banyak yang ikut-ikutan buat bikin kayak sejenis Citayam Fashion Week nih. Abis itu tapi kan kita tidak tahu nih kondisi lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Nah akhirnya itu juga masuk ke homogenisasi tadi. Jadi kalau misalnya kita ngomong budaya populer itu sebenarnya adalah musuh terbesar dari high culture, budaya yang luhur, budaya yang adil. Kalau kita ngomong tentang fashion misalnya, fashion yang budaya luhur itu fashion apa sih? Misalnya kebaya Jawa. Kenapa kalau itu disebut sebagai budaya yang tinggi? Karena dalam pembuatan kebaya, batik dan sebagainya itu punya nilai-nilai yang nggak semua orang bisa tangkap. Misalnya batik dengan motif tertentu itu pasti ada orang-orang yang menganggap bahwa wah ini adalah budaya luhur yang ada nilai dan maknanya gitu. Tapi kenapa itu menjadi populer? Karena batik yang dulunya itu luhur sekarang sudah diperjualbelikan di mana-mana gitu, di mana-mana. Terus dibuat misalnya kayak souvenir itu kan itu juga menghancurkan nilai luhur. Sama seperti misalnya kayak fashion kita nggak apa-apa fashion di jalan ataupun di tempat-tempat tersebut. Tapi kalau itu sudah distandarisasi dan akhirnya ikut orang lain juga ikut-ikutan, maka itu juga sudah nggak luhur lagi karena semua orang udah punya, semua orang bisa akses itu. Ya itu namanya budaya populer. Karena populer itu kan asalnya memang bisa dinikmati oleh orang banyak. Karena budaya populer ini basisnya itu massa gitu. Kayak ketika budaya ini bisa diakses oleh semua orang, jadi dia jadi budaya populer. Nah, beda sama budaya high culture ya. Kalau budaya high culture itu adalah budaya yang nggak semua orang bisa akses. Misal nih, kayak batik pada zaman dulu itu kan adalah high culture yang bisa akses cuma orang-orang keraton, orang-orang kerajaan, nah, kayak gitu-gitu. Itu juga sama halnya kayak wayang pada saat ini. Wayang juga nggak semua orang bisa akses buat nonton wayang setiap hari. Tapi TV adalah budaya populer karena setiap orang dan semua orang punya TV. Ya. Ngomongin tentang budaya populer nih Kak. Kalau ngomongin tentang budaya populer itu kan munculnya seperti menggantikan adanya budaya yang apa tadi Kak? Yang luhur yang high culture. Yang high culture. Nah itu kebanyakan yang bikin munculnya budaya populer itu siapa sih Kak? Kalau kita tahu di dalam sosiologis itu kita nggak mengenal namanya remaja, teenage, kita nggak kenal itu. Jadi misalnya ini teman-teman sosiologi yang lagi nonton misalnya bikin artikel tentang misalnya apa tentang remaja, itu pasti ditolak sama dosen karena dalam sosiologi kita nggak mengenal kata remaja, kita mengenal namanya pemuda atau dalam bahasa Inggris youth. Jadi kenapa itu dibedakan secara sosiologis? Karena remaja itu sifatnya masih teenage kan, usia belasan. Nah usia belasan dalam sosiologis itu mudah dikendalikan. Jadi misalnya ada apa-apa yang masuk dalam remaja itu pasti mereka ikut labil lah istilahnya gitu. Kalau pemuda itu dia punya kayak jiwa-jiwa untuk memberontak, mengubah sesuatu yang sudah mapan kayak gitu-gitu. Jadi namanya youth. Young adult nggak sih Kak? Young adult. Nah, kamu harus keluar dari situ. Makanya dalam sejarah Indonesia kita mengenal Sumpah Pemuda bukan Sumpah Remaja. Bahkan kalau secara historis 1908 siapa itu pemuda? 1928 ada Sumpah Pemuda. 45 juga ada pemuda. 65, 98 juga pemuda semua itu. Nah, subculture seperti itu muncul dari pemuda gitu. Jadi misalnya Citayam Fashion itu juga muncul dari pemuda-pemuda yang ingin tadi eksis untuk menunjukkan kreasi mereka.
dan juga mendobrak sesuatu yang mapan. Karena kalau kita ngomong tentang apa ya, fashion gitu, namanya itu catwalk, bisa di tempat-tempat resmi dan nggak semua orang bisa mengaksesnya. Dan mereka coba mendobrak itu, saya bisa loh fashion catwalk di jalanan gitu. Itu. Iya sih. Jadi untuk fashion week sendiri itu jadi kontroversi karena sebenarnya fashion week itu suatu event fashion yang dilaksanakan selama 1 minggu. Misal Jakarta Fashion Week itu tuh biasanya dilaksanakan selama 1 minggu. Jadi itu pekan fashionnya Jakarta, di mana kayak desainer berkumpul dan kebanyakan nih hanya bisa diakses sama kalangan elit. Jadi termasuknya Fashion Week, Jakarta Fashion Week itu bisa dikategorisasi sebagai high culture karena nggak semua orang bisa akses, nggak semua orang bisa ke sana, nggak semua orang bisa jadi modelnya. Nah, sementara kita yang Fashion Week ini semua orang bisa ada di situ, bisa eksis di situ gitu. Oke, juga ada yang terakhir ini, ada yang sedikit viral sih, pernah terakhir akhir-akhir viralnya Citayam Fashion Week itu juga ada yang sempat viral yang dimana ada oknum yang ingin apa sih itu namanya kayak istilahnya mengofficialkan gitu loh, mengofficialkan si Citayam ini menjadi label. Nah, Pakai haki itu ya? iya benar. Nah, menurut kakak sendiri nih perlu nggak sih kayak gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya dari si kata orangnya yang ingin mengofisialkan ini, dia tuh ingin supaya Citayam ini tuh bisa jadi wadah buat teman-teman Citayamnya sendiri supaya bisa berkembang di situ. Nah, tapi permasalahannya kan kita nggak tahu itu tuh sebenarnya emang benar-benar seperti itu atau disinyalir sebagai kapitalisasi sebuah fenomena gitu loh. Karena itu ketika dia mengofisialkan di haki, jadi hak kekayaan intelektual. Jadi semua yang berurusan dengan itu akhirnya jadi miliknya dia karena dia yang menghakikan gitu. Jadi ketika itu sudah menjadi hak kekayaan intelektualnya dia, secara tidak langsung kegiatan yang berlangsung di situ, teman-teman anak-anak Citayam ini nggak punya kebebasan. Mereka mengalami alienasi gitu loh dari keberadaannya mereka sendiri sebagai Citayam. Sementara mereka tuh di situ karena mereka pengen bebas, pengen mengaktualisasi diri dari lingkungannya mereka. Lalu ketika mereka harus tunduk kepada official Citayam Fashion Week yang sudah dihakikan, pasti ada peraturan yang berlaku. Jadi mereka sudah tidak mengenal jati diri sendiri ya. Jadi alienasi maksudnya kalau kata aku. Memang pemuda kalau dalam subculture itu mereka harus berjalan sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Nggak harus ada intervensi dari orang kelas atas karena mereka ingin mendobrak kelas atas itu sendiri. Kalau mereka ingin mendobrak terus ada orang atas masuk ke mereka jadinya aneh. Sama kayak ini misalnya kayak musik rock, tentang pemuda musik rock. Awalnya mereka kan mencoba mendobrak budaya dominan. Akhirnya apa? Lama kelamaan musik rock itu muncul pengusaha-pengusaha yang membuat mereka menjadi identitas pasar. Akhirnya kayak rambutnya sendirinya itu ada tokonya sendiri, ada jaketnya tokonya sendiri. Lalu diajak lah sama si anak-anak punk. Karena anak-anak punk ini kan musiknya musik garasi kan. Dia tuh mengkritik atas sekaligus mengkritik rock gitu artinya. Jadi kalau misalnya tadi yang dibilang bakal ada orang atas terus masuk ke situ, kalau beneran itu anak mudanya beneran bergerak, ya mereka nggak akan mau karena mereka tujuannya kan untuk mendobrak kelas dominan. Terus orang dominan masuk ke mereka, secara logika kan, ya tentu mereka harus menolak itu. Untuk mempertahankan jati dirinya mereka sendiri juga. Jadi kalau bisa kita bahas secara sosiologis apa yang terjadi terkait pengaiman hati oleh beberapa orang yang ya istilahnya mau mengkapitalisasikan apa yang fenomena yang sedang terjadi itu kurang mencerminkan adanya pengertian anak muda dalam sosiologi begitu ya. Betul, karena anak muda itu tadi teenage sama youth itu kan beda. Teenage itu kalau masuk apapun mereka mau. Misalnya mereka digiring ke sini, mau ikut ke sini, ke sana ikut ke sana. Kalau pemuda, meskipun ada mau ke situ, mereka tetap berpendirian sendiri gitu. Karena pemuda gitu. Tuh. Tapi permasalahannya gini Kak,
beberapa tokoh-tokoh dari Citayam Fashion Week yang viral nih, yang sering dijadiin bahan interview yang selebel gitu kan. itu tuh usianya masih belasan Kak, jadi kayak masih 16, masih 15. Nah berarti kan mereka masih belum masuk pemuda, masih belum young adult gitu. Itu gimana sih Kak? Jadi meskipun gini, di Citayam itu banyak nih teman-teman yang viral itu tuh, yang kalian tahu semua yang selebel itu kan masih teenage gitu, masih umur belasan gitu. Beberapa tokoh-tokoh di Citayam ini tuh masih belasan sebenarnya, masih masuk teenage. Dan memang mereka tuh tiba-tiba mendapatkan exposure yang segitu gedenya tuh, mereka agak mudah dikendalikan, agak berubah sikapnya dan sebagainya. Dan sebenarnya salah satu aspek yang menolak untuk menghakikan ini tuh juga dari pemuda yang peduli soal Citayam Fashion Week ini. Jadi meskipun mereka bukan dari Citayam Fashion Week-nya, tapi mereka tuh punya care lah gitu, care sama teman-teman Citayam, bahwa biarkan mereka untuk berkreasi ada-adanya mereka, senaturalnya fenomena ini awalnya terjadi gitu. Tadi kan udah bahas teenage, terus bahas apa ya? Jadi udah bahas teenage, terus cara berpakaian juga ya kan. Nah ada salah satu mata kuliah yang pernah aku dapetin, yaitu sosiologi komunikasi. Di situ tuh ada bahas teori interaksi simbolik. Nah, di teori ini itu mereka tuh membahas ada beberapa konsep, yaitu yang pertama makna, yang kedua itu konsep diri, yang ketiga itu interaksi. Dan di sini teori ini itu kayak membahas simbol-simbol gitu. Nah, menurutnya kakak-kakak ini apa sih simbol yang kita bisa dapetin kalau dikaitin sama si Citayam Fashion Week ini? Apa gitu simbol yang kita dapat dari sini? Nah, kalau ngomongin soal interaksionisme simbolik, ini tuh suatu teori yang berasumsi bahwa manusia itu membentuk makna dan menyampaikan makna melalui simbol-simbol. Nah, kalau dihubungin sama Citayam, simbol-simbol yang diciptakan sama teman-teman itu adalah melalui cara berpakaian mereka. Karena khas gitu loh, kayak ini tuh udah jadi pembicaraan bahwa cara berpakaian mereka itu tuh khas dan beda gitu. Kayak orang pasti, oh anak Citayam nih gitu. Nah, di sini tuh apapun bentuk komunikasi yang ingin mereka sampaikan, baik mungkin kayak ingin mengaktualisasi diri, pengen mendobrak kelas atas, atau hanya sekedar untuk mempertahankan eksistensi mereka, itu tuh sebagai bentuk komunikasi yang mereka sampaikan melalui simbol, yaitu simbolnya berupa pakaian itu tadi. Makanya kenapa uniknya nih Citayam itu jadi Citayam Fashion Week, karena mereka memang mengkomunikasikan bahwa mereka itu ingin A sampai Z ini melalui pakaian yang mereka lakukan, dan juga kayak cara mereka berkumpul seperti Fashion Week dan sebagainya kayak gitu Pak. Oke, mungkin aku nambahin dari kakak. Jadi selain ada di situ ada permainan simbol, di simbol itu kan ada maknanya kan. Juga di sana ada juga permainan tanda. Jadi dalam ilmu bahasa ya, itu ada namanya semetika. Jadi semetika itu gampangnya adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda atau ilmu yang mencoba meraih makna di balik tanda-tanda. Dalam Citayam Fashion Week sendiri, kalau dilihat kita mungkin akan menemukan tanda-tanda yang mereka tunjukkan ke khalayak ramai misalnya gitu. Nah itu juga ada kaitannya tentang ritual. Jadi para pemuda atau para subculture yang tadi aku jelasin, untuk menunjukkan mengaktualisasi diri, menunjukkan mereka itu eksis, mereka sering berritual. Jadi kalau kita pahami secara sosiologis, ritual itu sebenarnya bukan hal yang sifatnya itu transendental, sifatnya itu suci, tapi juga bersifat profan seperti kita. Kalau misalnya nih aku ambil di muda punk. Dari punk itu kan kalau kita lihat cirinya adalah rambutnya ke atas. Itu maknanya apa? Maknanya adalah kita punya prinsip sendiri. Kita tegak, nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk melakukan apa-apa. Kita ada tato di punk. Apa arti dari tato itu? Kita bebas atas tubuh kita sendiri, nggak ada yang intervensi tubuh kita sendiri. Ada rantai di celananya. Artinya apa?
antar anak pang itu punya solidaritas yang kuat yang ditandai oleh rantai itu sendiri. Dan di Citayam Fashion Week itu sendiri juga ditemukan beberapa tanda-tanda itu, misalnya dari pakaiannya, mungkin dari tempatnya, dan itu juga sebagai ritual untuk menunjukkan bahwa mereka tuh ada, mereka tuh eksis. Mungkin itu. Oke, jadi udah banyak banget teman-teman apa yang kita dapetin di diskusi kita hari ini terkait Citayam Fashion Week, mulai dari adanya teori interaksi simbolis, habis itu ada mengenai semiotik yang barusan habis disampaikan oleh Kak Pras, habis itu ada banyak lagi lah intinya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, gimana nih tanggapan kalian tentang Citayam Fashion Week? Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi menarik ya pembahasan hari itu menarik banget, tapi nggak kerasa nih kita udah menit-menit berlalu. Jadi kayaknya kita harus stop di sini dulu gitu kan. Ada nggak Kak closing statement gitu? Oke, dari Kak Pas aja deh. Jadi ini closing statement aku pakai quote dari tokoh aja. Boleh Kak, boleh. Jadi ada namanya Kaisar Roma, namanya Marcus Aurelius. Dia itu pernah bilang gini, everything you see is perspective, not a fact. Everything you hear is opinion, not the truth. Jadi gitu. Oke, segitu dulu dari kita. Aku Yola. Dan aku bisa. Sampai jumpa di kumis selanjutnya. Dadah. Terima kasih Kak.